Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue bakal record tentang Alcinaki. Kita ulik semua, kita kasih semua info tentang Alcinaki, baik itu dari awal kalian mulai, dari berjalannya mining dan lain sebagainya, project kedepannya seperti apa yang kita dapat infonya akan kita share semua kali ini di sini. Oke, kali ini gue bikin akun baru yang ketika gue baru daftar tadi pagi banget, dan sekarang aja gue belum ngeklaim sama sekali, artinya masih berjalan kurang lebih 1 jam yang lalu. Akun itu udah bisa hasilin 9.500. Nah, 8.500 ini dapat poin dari teks yang dikerjakan. Teksnya yang mana? Yang ini, yang semua dicentang ini kalian kerjain aja. Totalnya ketika kalian pertama kali daftar, kalian dapat 8.500 X boost power, dan menggunakan link referral kalian dapat 1000 X boost power. Ketika kalian mengundang teman untuk pertama kali, kalian dapat tambahan 10.000 X boost power. Tapi di sini gua nggak ngundang karena akun utama gua udah ada. Jadi gua nggak ngundang teman. Ini hanya untuk contoh untuk kalian saja. Jadi pertanyaannya, sekalian ini juga gua pakai akun untuk ngebuktiin bahwa Alcinaki ini masih bisa kalian mulai dari sekarang. Kenapa kalian bisa mulai dari sekarang? Karena konsep miningnya itu sangat jelas. Tapi nanti kita bakal bahas mengenai konsep mining dan berapa perlu X-boost yang kita hasilkan dari itu tadi, dan fungsi node ini sendiri untuk apa kita akan coba ulik, dan konsep yang ditawarkan dari Alcinaki seperti apa nanti kita akan ulik habis semua di sini. Karena apa? Karena ya itu tadi hasil pembicaraan yang dapat di share dari announcementnya, terus dari grup ID-nya, semua lengkap lah di situ tentang Alcinaki. Dan kemungkinan kalian yang udah bermain lama atau udah jalan beberapa bulan yang lalu, kemungkinan kalian juga mengerti dan paham apa itu pola yang ada di dalam Alcinaki. Tapi kalau kalian nggak paham, kita coba diskusi bersama kali ini. Oke, ketika kalian udah mulai start, tugas kalian cuma satu. Pertama, setiap hari kalian minimal bisa selesaikan kelima klaim ini. Kenapa? Kalau kalian bisa selesaikan semua klaim dari 5 kali klaim ini, dan setiap kali klaim itu perlu 1 jam 45 menit. Kalau nggak salah 1 jam 45 menit. Kalian klaim sekali, terus nanti nunggu lagi 1 jam 45 menit klaim sekali, dan itu harus dilakukan selama 5 kali berturut-turut. Bebas jamnya, kalian bisa klaim per 2 jam, per 3 jam, terserah kalian kapan kalian free, kapan kalian ingat. Yang pasti kalian harus selesaikan kelimanya. Karena di sini dia punya punishment dan dia juga punya reward. Ketika kalian bisa selesaikan semuanya ini, kalian bisa naik level ke selanjutnya. Jadi level 2 ketika kalian selesaikan kelimanya. Tapi kalau kalian ibaratnya tidak selesaikan kelimanya, level kalian bakal down. Misalkan sekarang kalian level 2 nggak selesaiin, akan turun di level 1. Dan kerugian dari level tidak up adalah X boostnya nggak nambah. Di akun utama gua kurang lebih 502 atau 582 sekali klaim X-Boost. Itu akun utama gua yang di level 82 atau 83, gua lupa, karena memang Alcinaki udah berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan yang lalu ketika awal Alcinaki rilis pre-launch, gue udah share videonya, namun sangat slow respon, banyak orang yang tidak tertarik. Dan sekarang ketika Alcinaki udah mulai ngejual node dan ibaratnya pengen mining, baru mulai banyak orang yang pengen ngegarap. Terlambat atau enggak sih sebenarnya enggak masalah, bedanya kalau kalian itu ngegarap sekarang atau nunda lagi nanti, kalian bakal lebih susah nanti dapat X-Boost-nya. Untuk sekarang yang gua tahu infonya, kebebasan dan kemudahan X-Boost itu bisa diambil sekarang di fase awal ini, karena kalau kalian masuk ke fase berikutnya, kemungkinan reward dari X-Boost ini bakal dikurangi atau mungkin dihapuskan, dan kalian hanya bisa melakukan pembelian node saja. Kemungkinan seperti itu. Tapi selama itu belum terjadi, ada saran yang bagus, yaitu mulai dari sekarang. Jangan pernah berpikir bahwa kalian terlambat melakukannya, padahal sebenarnya nggak ada kata terlambat di sini. Karena apa? Karena fase mining yang ada di Alcinaki itu sebenarnya bukan sekarang belum dibuka, dan sekarang ini kalian bisa hitung berapa power yang kalian perlu.
Oke, ini gua garis bawahi perbedaan antara kalian beli node dengan real pure P2P atau free to fly atau gratisan lah, istilah yang lebih mudah dipahami. Kalian yang main gratisan, kalian bisa aktifkan motherboard dengan ngebeli seharga 50.000 X boost power. Kalian yang beli X core atau node juga bisa lakukan hal yang sama. Bedanya kalian hanya dengan modal klaim, sementara mereka ngebeli dengan uang. Dan terus pertanyaannya, ketika kalian yang bermain gratisan pengen upgrade node atau core, itu untuk apa? Oke, itu core atau node itu untuk ini. Jadi ketika kalian beli core, kalian bisa buy di sini, tapi itu nggak bisa di-buy dengan Xboost yang kalian miliki. Artinya kalau kalian mau nambah core dari motherboard kalian, kalian harus beli dan keluar uang. Nah, kalau untuk yang gratisan, kalian hanya dapat aktifin motherboard utama doang atau CPU-nya aja. Itu seharga 50.000 Xboost. Nah, kenapa mereka yang beli bisa jalanin juga? Karena mereka dapat bonusan dari pembelian core ini tadi. Coba kita kembali ke sini. Bonusan dari pembelian core. Core itu tadi setiap pembelian dapat bonus Xboost power. Nah, di sini coba kalian klik Oke, satu core-nya di harga 11,69 USDT atau 11,7 lah ya. Nah, terus yang 5 core-nya itu kurang lebih 58,08. Gua nggak tahu perkaliannya, kalau 5 kali lipat dari ini aja 5 kali 5 sudah 55. Jadi 6 kali 5 30 58, berarti kayaknya nih nggak ada perbedaan deh, nggak ada bonus, nggak ada apa-apa. Jadi kalian beli nyicil satu core sampai 5 core juga sama. Terus Xboostnya juga sama, kalian nyicil satu core dengan 5 core sama yang kalian keluarkan. Bedanya mungkin Gaspi ketika kalian transaksi di exchange kalian atau wallet kalian saja. Lebih simple yang sekali transaksi. Itu juga ngeringanin pengeluaran kalian. Nah, terus setelah kalian nggak beli, di sini maksimal 50 core. Nah, yang di sini yang gua kurang paham karena apa? Karena 50 core ini apakah dipasang di satu item bisa, atau itu akan dipecah per satu core dari setiap core yang ada di CPU-nya itu tadi. Nah, kalau memang itu bisa dipasang satu core yang ada di sana itu bisa dipasang 50 core, artinya satu item itu tadi CPU kurang lebih ada 12 ya. Kalau kita coba lihat. Satu item dari CPU ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Siap, benar 12. Kalau ke-12-nya kalian pasangin 50 core semua, itu sungguh luar biasa. Kenceng banget berarti yang kalian dapetin di sini. Nah, terus selain itu, cuman ini doang, yang core doang yang nggak bisa kita beli pakai Xboost, tapi kita beli harus deposit menggunakan USDT. Dan USDT itu tadi memberikan reward juga. Reward ya seperti inilah rewardnya, total reward yang kalian bisa lihat. Nah, yang kalian dapatkan Xboost dan nakal. Kalau nggak salah nakal ini bukan langsung masuk ke koin kalian nggak, tapi hasil dari mining satu core itu ngasilin 233 nakal. Artinya ketika mining berjalan baru kalian bisa dapetin maksimal seperti ini. Tapi pertanyaan gue sebenarnya bukan di situ. Apakah kalian bisa terus mining tanpa stop dan terus ngelakuin mining dan mining terus? Pertanyaannya di situ aja. Jangan kalian berpikir dengan ngebeli 1 core ini tadi kalian langsung dapat Xboost dan koin nakal, dan koin nakalnya bisa dijual. Nah, bicara jual menjual koin nakal, yang perlu digarisbawahi, koin nakal infonya tidak masalah kalian langsung jual atau kalian hold dulu. Permasalahannya sebenarnya bukan dijual atau di holdnya, tapi kalau kalian melakukan penjualan ketika mining masih berjalan, yang akan dirugikan kalian karena apa? Karena motherboard akan kebakar, otomatis kalian bangun lagi, build lagi motherboard dari awal. Itu yang gua tahu. Jadi saran gua, ketika kalian udah punya miner, kalian udah punya jalanin motherboardnya, kalian harus punya satu icon, satu account cadangan untuk kalian transaksikan. Dalam artian gimana?
Sekarang kalian start bikin referral satu, aktifin satu account lagi. Setelah itu satu account ini dibuild sampai bisa bangun mama board, dan satu account ini yang nanti akan kalian pakai untuk jual beli aset nakal kalian. Dan untuk account utama kalian itu biar kalian hold aja, jadiin aset untuk kalian biar minernya terus berjalan dan terus hingga hasilnya maksimal. Yang gua tahu kalau nggak salah miner mama board hanya berjatah untuk 1 tahun, dan 1 tahun sekali mama board diperbaharui. Kemungkinan semua Xboost yang ada di sana terbakar, dan kemungkinan Xboost akan terus bisa diklaim setiap hari. Artinya walaupun mama board itu dibakar, walaupun mama board itu diperbarui, kalian bisa bangun lagi mama board yang baru. Pertanyaannya, ketika kalian ngebeli node core, sama juga kalian ngebeli node core itu dengan jangka waktu sewa 1 tahun. Artinya ketika 1 tahun itu diperbarui dan itu akan terbakar. Setiap 1 tahun sekali kalian harus keluarin uang untuk ngebeli core itu tadi. Tentunya dengan konsep seperti ini, dia bakal ngebangun loyalty dari nilai sebuah token itu sendiri. Karena nakal ini jaringan sendiri, gue bilang koin deh lah ya. Koin Acinagi itu sendiri bakal push naik dan naik dan naik. Dan infonya ini nggak bakal habis di mining selama 60 tahun. Gua nggak tahu apakah koin ini dicetak dengan begitu aja atau memang hanya bisa diperoleh dengan mining seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan yang gua nggak pahami. Jadi buat kalian yang lebih paham, mungkin kalian bisa berkomentar di bawah di link yang ada di deskripsi. Terus pertanyaan kalian pasti akan bertanya-tanya, sebenarnya worth it nggak sih? Kalau bicara worth it, kembali ke do you appreciate, kalian nilai sendiri, kalian riset sendiri. Kenapa? Karena di sini ya itu tadi, kalian yang ngejalanin, eh kalian juga yang nikmatin hasilnya. Kalau menurut kalian itu worth it, silakan lakukan deposit. Tapi kalau nggak worth it ya jangan lah ya. Terus pertama, semua board part dan lain sebagainya ini yang bisa kalian beli itu, kalian perlu 153.500 dengan power buttonnya. Power button ini hanya Rp1.000 aja, yang mahal CPU Rp50.000, dan yang ini bukan Rp50.000 tapi 50.000 Xboost, RAM-nya 20.000, terus has network cardnya 5.000, terus kipas angin, mana kipas angin, power supply-nya 5.000, ya semuanya nggak terlalu mahal lah ya. Jadi total yang kalian butuhin di sini 153.500 belum termasuk core. Kalau kalian pengen punya core untuk nambah boost kecepatan mining kalian, silakan kalian beli core, karena itu ngeberi kalian reward X boost power sesuai ya nominal yang kalian keluarin lah. 1 core, 2 core, 3 core. Kalau diisi dalam 1 core ini cuman 1 core aja, atau diisi dengan 5 core bisa langsung, atau 50 core bisa langsung, ya mungkin perlu banyak banget nih dana yang kalian keluarin kalau pengen full upgrade. Artinya kalau 50 core kalian pakai di sini untuk satu motherboard, kalian kali 12, kalian perlu 600 core untuk itu. Tapi kalau ini hanya dipasang dengan 1 core, ketika kalian ngebeli 50 core, yang 38 core-nya untuk apa? Nah, jadi kalau gua boleh berasumsi, kemungkinan 1 core base ini bisa diisi dengan maksimal 50 core untuk 1 core base. Jadi kalian bisa bayangin sendiri, ketika kalian pengen ngebeli core, kalian bisa pilih hitung-hitung yang benar dan yang menurut kalian itu worth it. Kalian bisa beli dengan reward, misalkan itu langsung 5 core aja, atau 10 core aja, atau punya dana lebih langsung 50 core, itu silakan. Kalian hitung sendiri aja. Yang pastinya kalau dari penilaian kita seperti itu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan kalian, terlambat atau nggak terlambat? Terlambat kalau kalian nggak mulai, tapi kalau kalian mulai sekarang nggak ada kata terlambat, karena ini masih berjalan dan belum mulai untuk mining. Dan kalian masih diberi gratisan untuk nambang X boost power. Dan jika ketika mining itu udah berjalan, kalian belum memenuhi kebutuhan X boost power tadi untuk aktifin mama board, kalian masih bisa membeli core untuk melengkapinya.
Selain itu juga, Xboost yang kalian klaim per hari seperti ini, kemungkinan itu masih berjalan. Jadi jangan takut kalian nggak sempat untuk mining fase 2. Karena miningnya ini jangka panjang dan akan selalu dibuka mining, dan mining. Artinya Xboost juga akan selalu dibuka. Kalian juga akan bisa selalu nambah Xboost kalian. Kalau kalian tidak bermain, kalian akan down level 1 level. Tentu itu akan menghambat kalian untuk meningkatkan Xboost lebih tinggi. Sangat disayangkan kalau kalian harus turun 1 level hanya gara-gara kalian tidak mining atau lupa klaim tidak maksimal. Itu aja dari saya. Semoga video kali ini cukup detail mengenai pembahasan tentang Acinaki. Semoga kalian yang belum menggarap bisa mulai bersama akun gua yang baru. Bisa barengan kita nikmatin dari hasil mining koin Acinaki. Moga-moga hasil dan harga yang diberikan dari Acinaki sangat memuaskan pada kita penggunanya atau komunitas yang melakukan mining utamanya. Oke, gua rasa cukup dari gua. Buat yang udah subscribe, gua ucapkan terima kasih. See you next video. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.